minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Para salikin, jamaah, sahabat, kolega, teman, dan juga seluruh jamaah ngaji kolbu yang saya hormati, yang saya segani, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan maunah dari Allah, dan karenanya kita senantiasa bersyukur alhamdulillahirabbil alamin, serta bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim alaihi wa ashabihi. Seraya memohon ridho dan petunjuk Allah dan izin para guru-guru kita semua, mari kita meneruskan ngaji kita pada pagi hari ini dengan kitab Maqasidul Rayah, masih menjadi sambungan dari kiat ke-74 untuk menghindari ujub. Faslun fima yaqa'u bihil ijabu minal asbabid dunnawiyah wal asbabid diniyah. Jadi untuk menghindari rasa ujub yang tidak ada urusannya dengan agama, tapi seringkali juga ada dalam urusan dunia. Saya ulang sedikit, mungkin ada yang belum bisa mengikuti. Yang pertama, orang ujub karena suaranya bagus. Yang kedua, karena punya kekuasaan, kekuatan, pengaruh. Yang ketiga, karena punya kepandaian, intelektualitas, ilmuwan, itu bisa ujub. Dan yang keempat, kemarin kita sudah mengawali ujub karena keturunan. Wa min dzalikal ujubil hasab wa wa'iyat adabi insadi ila min adabi ta'ala. Jadi dia ujub karena nasabnya, bapaknya, maaf pakai Raden, pakai RR dan sebagainya, pakai nama besar orang tuanya, apa itu karena ningratnya, kelas menengahnya, karena kiainya, sehingga dia ujub. Di mana-mana disebut Gus, rarakan itu bisa menjadikan ujub. Nah, mari kita lanjutkan. Ujub karena nasab itu wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nawbihima bi ulmiya fid darain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muhtaqiran ibadillah mu'taqidan anna lahul haqq alaihim. Orang-orang yang ujub karena keturunan biasanya mereka meyakini bahwa dianya itu adalah meyakini dirinya itu lebih hak urusan akhirat ketimbang non ningrat, non keturunan kelas atas, the high class atau the high class, baik karena agama, karena sosial, karena ekonomi. Dia mengatakan merasa dia adalah yang paling berhak atas kelas kepada dirinya urusan dunia dan akhirat, ya. Bahkan mereka itu adalah meremehkan, ya, waqad yadada ahadun ayyah juru bi ghairi amal, dan mereka itu adalah meskipun tanpa beramal. Orang tua saya amalnya banyak. Orang tua saya terkenal banget dari urusan agama, urusan rezeki, urusan kelebihan khawaritul ada. Karena itu saya otomatis dapat warisan. No, boten, tidak. Urusan nasab tidak menjadikan seseorang baik. Urusan nasab hanya karunia Allah yang kita dilahirkan dari orang terkenal, orang ternama.
Nah, kalau begitu nanti surga diisi oleh anaknya orang-orang besar. Kalau orang biasa gimana? Enggak boleh. Jadi dengan demikian dia merasa selamat dari amal-amalnya. Waqad yahtakhiru 'ala nasi bidzalika ma'a bi'isyanihi wa bujuri. Terkadang ia banggakan kepada alam nas. Oh, diri saya anaknya, saya putranya, saya repot kalau sudah gitu. Padahal kalau sudah seperti itu, ya itu belum tentu amalnya baik. Bahkan bidzalika ma'a isyan. Maka bahkan banyak orang keturunan keturunan karena agama, karena ekonomi, kadangkala lebih isyan, lebih banyak maksiatnya, wa fujuruhi, dan kehidupannya fajir, fasik, banyak dosanya. Kan banyak orang mengatakan, tidak usah kita bahas nama ya, anaknya kiai besar tapi putranya XYZ, gini yang tidak sesuai dengan akhlakul karimah. Nah, wa yunfikul ujba bidzalika bi ayya'udduhu min ilmi ta'ala alaihi wa ihsanihi ilaihi. Seharusnya justru anaknya orang terkenal, anaknya orang terpandang dari segi agama ya dan sebagainya itu harus ditangkal dengan apa? Bahwa keluhuran itu adalah in'amillahi ta'ala. Itu harus dari bagian dari nikmat Allah yang diberikan. Jangan dibalik karena merasa begitu kemudian tidak beramal. Bahkan dia itu tidak syukur malah kufur. Wa ihsanihi ilahi, dan ini adalah kebaikan Allah kepada kita yang dilahirkan dari orang-orang terpandang. Itu ya. Jadi jangan merasa kita itu orang hebat. Ya. Bahwa keluhuran nasab sama sekali tidak dapat mendatangkan pahala dan menghalau siksa, nggak ada hubungannya. Ya. Wa anna akraman nas inda ta'atqakum wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ibnihi Fatimah wa ammati Sofiyah radhiyallahu anha. Sampai Rasulullah bersabda di hadapan Fatimah dan Sofiyah, beliau mengatakan apa Rasulullah mengatakan la uhni ankum minallahi syai'an. Aku sama sekali tidak bisa menolong kalian berdua dari urusan Allah. Urusan Anda. Jadi jangan merasa anaknya Fatimah aja disampaikan seperti itu. Lah sekarang dunia sosial sudah modern, kok orang masih mengagung-agungkan orang tuanya. Di mana-mana harus didudukkan di depan. Orang jalan masih dirobjong-robjong 10-5 orang. Memangnya dengan 10 orang mendampingi jadi dayang-dayang menjadikan dia itu baik di hadapan Allah? Boten. Ini kan masih kita lihat kan, seseorang tokoh kalau tidak didayangi 10-15 orang belum dianggap tokoh. Memang tokoh di hadapan manusia, di hadapan Allah enggak. Fatimah, Sofiyah saja dikatakan seperti itu. La uhni ankum minallahi syai'an. Saya tidak bisa menolong Anda berdua. Wa annal ahsana laisat min asbabis sawab. Bahwa keluhuran nasab bukanlah penyebab pahala. Bukan seseorang karena sawabnya orang tua kemudian dia menjadi baik. Boten. Ini masih banyak loh ya. Sekarang ini masih mengandalkan yang gelar sosialnya ya RRA, Raden, Masya Allah ya. Maka Gus, maaf saya sebut, naudzubillah, saya mohon maaf pada yang tersinggung, saya mohon maaf. Nggak usah, jangan. Atqakum, takwa kita, amal kita, bukan karena orang tua kita. Ya, maaf. Wal ya'lam anna aslama fahul ladzi yaftakhiru bihim innama syarufu bi ta'atillah azza wa jalla wastinabi maksiatih. Ketahuilah bahwa leluhurnya yang ia banggakan itu menjadi mulia karena ketaatan Allah.
Ingat, orang tua kita itu diluhurkan, dipandang, dipuji oleh banyak orang karena ketakwaan. Kalau kita anaknya, ya tidak. Apa? Ya kita jalankan sesuatu yang beri perintah Allah, kita lebih takwa, insya Allah kita akan juga mendapatkan keluhuran seperti itu. Wastinami maksiat, dan kita menghindari maksiat. Ya, itulah. Waqad kana Abu Thalib Abu Lahab min aqrabin nas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yughni dzalika anhuma minallahi syai'an. Abu Thalib dan Abu Lahab adalah yang paling dekat dengan Rasulullah, tidak bisa menolong. Rasulullah tidak bisa menolong. Keimanannya diminta syahadat, wallahu alam, ya ini Allah yang lebih tahu. Tapi tidak sempat syahadat menurut bilafzin. Abu Lahab dekat, tapi beda dengan Rasulullah. Loh, gitu kita mau menyamakan dengan beliau-beliau, orang-orang tua kita berbeda. Ya. Dan dengan demikian hendaknya kita itu wala yahtaru bima ruya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min syafa'ati li Bani Abdul Muthalib. Ya, kita enggak usah percaya di sini ya, tidak usah terperdaya dengan saya keturunan Abdul Muthalib, ya, Ali bin Abi Thalib, dan terus sampai Rasulullah, sampai terus sampai dan sebagainya, kemudian menjadikan orang itu keturunan. Sekarang itu kan Ahlul Bait sanadnya ya, nasabnya benar enggak? Nah, sekarang itu kan banyak juga mengatakan Ahlul Bait, tapi belum tentu amalannya sama dengan Rasulullah. Sebab Allah tidak memberikan syafaat kepada orang yang memiliki nasab mulia, tidak pula kepada lainnya, kecuali yang ia ridhoi, ya illa limanir tarto. Orang yang diridhai Allah, meskipun dia orang biasa, orang papa, orang biasa, masuk surga karena ridhonya, bukan karena keturunannya. Sekarang itu merasa, saya punya tiket, anaknya Pak Kiai, anaknya Pak X, tokoh, bapak saya, mbah saya masuk surga. Belum tentu, tidak masuk surga. Dan orang diberikan kemuliaan itu illa lima nirtad, orang yang diridhoi. Jadi itu minhum fa huwa ghairu mimma la yahzab lahu fi dzalik sawa. Jadi tidak ada satu yang bisa memberikan yang lain itu, kita di hadapan Allah itu fi dzalika sawa, sama saja. Atqakum, yang kita bisa menghantarkan kita itu masuk surga. Wa qad yablughul khumqu bi ahadin bi ayya jibal intima ila jamaah min akbar musyrikil Arab. Ini bahasa saya tulis ya, saya baca di sini, maaf. Sangat dulu orang yang membanggakan, saya itu keturunan Arab loh ya. Ini maaf ya, bukan saya yang menyebutkan. Ini kitabnya Syekh Izzuddin. Orang mengagungkan nasabnya biasanya membuai dan menjadikan dirinya itu terlena, dan dia tidak boleh menghubung-hubungkan dengan kelompok yang menamakan, karena banyak juga orang Arab itu pembesar kaum musyrik, yang orang Arab yang musyrik juga banyak. Maka seorang menangkal sikap ujub itu dengan cara mengetahui bahwa di sisi Allah dan para hamba yang beriman dan membanggakan leluhur itu lebih buruk dari maaf ini agak kasar ya di sini ya, daripada anjing ya disebutkan. Orang yang terlalu mengagung-agungkan karena keturunan itu syarrun min kalbin, itu lebih jelek. Ya, ma'al tahliti fil adab fil ghadab, maka dengan demikian mereka kekal dalam adab karena memang amalannya tidak baik. Walau tasagharrat bihi nafsu ilal imti'ai illa haula illa kana aula bihi. Ya. Andai dirinya
merendahkan diri untuk menghubungkan dengan Allah, dengan leluhurnya, niscaya ia lebih baik. Jadi lebih baik Anda pasrah, tidak usah menyebut-nyebut saya bin XYZ sampai panjang bin. Nah, kalau binnya bagus, alhamdulillah. Kalau dirinya yang bagus, alhamdulillah. Kalau dirinya jelek, kasihan orang tuanya, kasihan mbah mah nenek moyangnya. Dia memakai nama itu tapi amalannya tidak. Jadi lebih baik merendahkan diri atas dasar status sosial kita, itu lebih baik. Tidak usah diungkap-ungkap. Ya, wa amhaku min haula'i min ya'jubu bil intima'i ilal muluki musyrikin ghairil Arab. Maka dengan demikian, maka tidak usah dibeda-bedakan. Ya, di sini ini keturunan Arab, ini non keturunan Arab, tidak boleh, tidak perlu. Yang manusia di hadapan Allah sama. Yang penting amal soleh, amalnya baik, dan kemudian beliau takwa, ahli taat, ahli ibadah. Tidak melihat seseorang itu keturunan, ya ini kalau dari sisi etnik ya, Arab non Arab, Jawa non Jawa, sama saja. Tidak ada perbedaan manusia di hadapan Allah. Nah sekarang wa yunfil ijabi bidzalik bi ayya'lama anna kanu fihi minas sa'ati wat tawdi wa balun alaihim minallahi azza wa jalla. Cara menangkalnya apa? Cara menangkalnya terhadap tadi nasab-nasab seperti itu adalah bahwa mengetahui, harus meyakini bahwa sya'ah wa satwah wa balin alaihim, kekayaannya, kemuliaannya, keluhuran derajatnya itu adalah diyakini minallahi azza wa jalla. Harus diakui ini Allah, bukan karena orang tua, bukan karena pemberian keturunan, betul, tapi ini semata-mata minallahi azza wa jalla. Fa idza lakhata dzalik wa alima hawanahum indallah intafa ijabuhu bidzalik. Andainya memperhatikan itu mengenai aib mereka, maka ujubnya itu bisa hilang. Oh, saya itu begini karena jelek saya. Nah, karena itu saya harus begini, harus lebih baik, harus lebih banyak amal dan sebagainya. Jangan lihat orang tua kita. Orang tua tetap kita hargai, tetapi motivasi karena orang tua itu mendapatkan keluhuran karena amalnya, karena kemuliaan Allah memberikan ridhonya, kita menuju ke sana, amal yang baik. Oke, kita sudah selesai dari sisi ujub karena nasab. Sekarang Syekh Izzuddin juga menyebutkan yang lain. Wa minhum may ya'jaba wa minhum may ya'jabu bi kasratil adah wal aulad wal mamalik wal mawali wal asyairi wal ashaba mutakalliman alaihi. Seseorang juga ujub karena banyaknya pengikut, banyaknya anak, banyaknya budak, banyaknya kerabat, banyak sahabat yang ngerubungi. Coba sekarang lihat aja, tokoh yang sedang tokoh dikerubungi orang. Nanti tokoh yang sudah tidak menjadi tokoh diplek, orang Jawa ya, diplek, ditinggal. Itu manusia. Kalau ada madu, semutnya datang. Tapi kalau madunya nggak ada, semutnya nyingkring, semutnya pindah. Jangan. Bersahabat itu harus tulus. Jangan karena orang itu punya kedudukan baru kita deketin. Tapi kalau sudah nggak siapa-siapa ditinggal, ini apa? 90% seperti itu. Maaf, khususnya teman-teman saya yang di dunia aktivis begitu. Sing digolai orang yang paling punya pengaruh, siapa tahu bisa menolong saya.
mencarikan kerjaan. Tapi kalau seseorang sudah nggak tokoh, ditinggal. Karena itu kalau menjadi tokoh, siaplah menjadi orang biasa. Harus siap untuk tidak dihormati. Nggak apa-apa. Maaf, ini untuk kritik ya, untuk kita semua. Ini manusia. Gula semut datang. Bukan siapa-siapa, dipleknya, ditinggal. Nah ini biasanya ujub. Saya lagi berkuasa, saya banyak pengaruh, banyak sahabat yang merubutin saya, kan gitu kan. Akhirnya nggak biasa, apa yang diujubkan. Nah karena itu kalau sedang menjabat biasa saja, biar tidak jatuh terjerembab dalam kubangan yang terjelungup, bahasa Jawa. Kalau sudah terjebak, wajah kita itu boresan semua, biasa aja. Jadi pejabat biasa, nggak jadi juga biasa, ngoten mawon. Simple nih. Coba lihat sekarang ini ya, sekarang ya. Nggak usah kita bahas lah. Apa pilkada mau jadi pilpres, orang mencari siapa yang punya madu, Allah ya. Nas'an litawakkul 'ala rabbil arbab. Maka terkadang mereka itu adalah melupakan tawakal pada Allah ya, kalau sudah merasa ujub karena dia sedang berpengaruh dan orang juga dipuji dan sebagainya. Terkadang mereka banyak jumlah dukungan, bangga diri seperti mendorong seseorang menyorang orang atau bertentangannya dengannya, menyiksa, menyesal, tak menyesal. Banyak ya, kalau orang sudah berkuasa banyak pengikutnya, pindah dia. Jangan boleh berkembang. Ini harus diturunkan pangkatnya. Orang saya yang harus dinaikkan. Nah, gitu nanti kalau sudah orang itu punya jabatan biasanya ujub seperti itu. Ini pembuatan parang tidak boleh menurut Al-Quran, hadis dan juga dalam kitab ini. Jadi seseorang bisa ujub karena apa? Karena dia mempunyai banyak pendukung. Lah caranya apa? Caranya adalah wayun fil ujubi bidzat bi an ya'lama anna nasru min indillah. Orang yang punya kekuasaan, orang yang punya sahabat, banyak teman, banyak pengaruh, maka dia harus mengetahui dia begitu itu apa? Anna nasru min indillah. Ini saya bisa, seseorang bisa karena pertolongan Allah. Duh, bukan dirinya. Allah kalau ngendaki kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Kalau sudah dijatuhkan jatuh. Kalau mau dinaikkan dinaikkan. Itu apa? Nasrullah. Itu adalah pertolongan Allah. Wa anna aktsarata la tuhni syai'an kama lam tuhni kasratas sahabah anhu yauma hunain. Kalau Anda terus seperti itu sombong karena banyak temannya, ingat perang Hunain. Perang Hunain itu adalah perang kita umatnya banyak tapi kalah. Motivasinya lemah. Sombong, kemudian tidak mendapatkan kepercayaan sesama teman, akhirnya saling menyalahkan di antara kita. Itu ya, padahal mereka. Nah, juga mengetahui bahwa anak, keluarga dan paman, bibi meskipun banyak tidak berguna sama sekali untuk saat kematian datang. Ya, idza hadal maut fa ufridu fi qabrihi yauma yub'atsu munfaridan. Kalau sudah seperti memang anak cucu ya, anak istri, keluarga, sahabat yang banyak itu mau menemani kita. Kalau sudah dikubur enggak, ditutup doa, udah ditinggal. 7 langkah munkar nakir datang. Kira-kira mana ini kekuasaan saya, mana teman-teman saya, mana anak istri saya? Enggak ada yang mau. Yang nemanin apa? Ilmu. Yang menemani apa? Amal. Yang menemani apa? Zikir-zikir kita. Yang menemani apa?
tazkiyatun nafas, apa tasfiyatul qalbi, apa sholat malam kita, apa suluk kita ikut thariqah ini yang akan menemani kita nanti di alam barzah, bukan orang-orang itu. Ya. Wa ufta fi qabri zaman juga munfarid kita sendiri, ya. Dan disinilah Al-Quran mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu ketika manusia lari dari saudaranya, ibunya, bapaknya, istrinya, anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan sendiri-sendiri yang menyibukkan. Mana teman saya yang begitu banyak? Mana kalau yang saya jalan didampingi 100 orang menjadi dayang-dayang? Nggak ada itu. Kita harus tetap sombong, ingin menjadi tokoh terus? Enggak. Siap jadi tokoh, tapi juga harus siap menjadi orang biasa. Gitu. Kalau kita tetap ingin ingin naikin harimau, kita nggak jadi biasa, harimau menerkam kita. Jadi biasalah menjadi orang biasa. Dimanapun Anda, kita bisa menjadi tetap orang biasa. Ya. Sekarang itu gitu loh. Ya. Maaf kalau ada agak naik ini, karena kitabnya begitu bunyinya. Kitabnya bunyinya begitu, urusan orang yang menyombongkan diri karena pengaruh, ya. Nah, dengan demikian bahwa wa minhum may ya'jubu bi kathril amwal, dan juga di antara itu, maka dengan demikian seseorang bisa juga ujub karena kasratul amwal. Maaf, ini bagi orang-orang kaya. Bagi orang-orang kaya, bagi orang-orang yang sugih, orang ujub karena kasratul amwal, karena banyaknya harta benda. Padahal mestinya semua itu adalah minan na'ami mujibatil lisyukri, harus disyukuri. Tapi kadang-kala kekayaan itu bisa menjadikan dia itu tergelincir. Ya, karena ia membanggakan diri kepada orang yang miskin dan merendahkan mereka sebab kemiskinan dan kesengsaraan mereka. Loh, kamu salahmu sendiri miskin, salahmu sendiri jadi orang biasa. Contoh saya hebat, kaya raya. Lah, naudzubillah kalau sudah gitu ujub. Dan ini banyak seperti itu. Kekayaannya adalah untuk menjadikan dia itu ujub di hadapan orang miskin. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai ya, kita jangan seperti itu. Ya, dengan demikian fayahtakhiru biha 'alal fuqara, tadi kita sebutkan wa yuhtabu bisababi faqrihim wa khazin wa yunfi ujbahu bidzalik bi ayyalama annal amwala fitnah wa mihnatun ibtuliya bihal ibad. Padahal harta itu adalah ujian. Apakah untuk kepentingan umat, apakah untuk kepentingan orang miskin, apakah asnaf yang 8 dipikirkan, apakah kanan kiri kita itu resah dengan kekayaan kita. Kan banyak, kita kaya tapi kanan kiri kita justru resah. Dari mana sih bapak itu punya ini, punya itu? Karena nggak pernah serawung, nggak pernah rumahnya untuk kepentingan umat. Nah, padahal disebutkan inna amwal fitnah wa mihnah. Jadi karena namanya harta itu ujian dan juga cobaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas karena ia merasa kaya. Ar-ra'ahu istaghna. Loh, sing sugih sapa? Sing sugih Gusti Allah. Gusti Allah itu mboten sare, mboten melarat. Lah kowe itu donyamu sepiro kok apa ya? Kok merasa kaya itu? Enggak, jangan.
Wa anna hina Qarun kana sababan li ahliki. Ingat, Qarun itu jatuh terjerembab karena kekayaannya itu. Kita mau membanggakan apa? Jangan, boten, ampun ngoten. Ya, kekayaan untuk membantu, kekayaan untuk ditasarufkan di jalan Allah. Wa anna aktsarina humul aqalluna yaumil qiyamah wa anna azza wa jalla qad afal fuqara minan ta'adud hadhihi fitnah wa khallasuhum min hadhil mihnah. Ya, juga dengan mengetahui bahwa jumlah harta di hari kiamat enggak ada harganya, itu sedikit. Ya, dengan mengetahui bahwa Allah menjaga orang miskin dari menghadapi ujian semacam ini, menyelamatkan mereka dari cobaan semacam ini. Jadi kita harus perhatian kepada orang-orang di sekitar kita karena kelebihan kekayaan. Ingat, ditutup di dalam ini wa anna hina Qarun karena sababan li ahlakihi. Qarun itu hancur, rusak, halakah ya. Karena apa? Kekayaannya. Sekarang banyak, ya maaf, contoh, naudzubillah, moga-moga kita jangan sampai seperti itu. Di puncak kekayaannya, kemudian urusan hukum, akhirnya uangnya disita semua, tinggal kolor, maaf ya, bahasa Jawanya itu tinggal kolor. Habis juga, udah nggak berkah, di mata manusia juga nggak dihargai, apalagi di hadapan Allah, kemudian hartanya habis. Apa kalau sudah seperti itu yang dibanggakan? Terima kasih para sahabat, para jamaah, keluarga, adik, kolega, teman. Mungkin banyak yang saya sampaikan itu kasar, izinkan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sakdermo moco kitab Maqasidur Ayah dilalah atau dilalah kesaningalah ya. Ya, ini dilalah atau ketepatan, babnya itu tentang penyakit hati. Ini bab, subbab terakhir itu penyakit hati. Dan ini mengakhiri dari bab mengenai ujub. Insya Allah Selasa yang akan datang akan bicara tentang faslun fil kibri, fasal tentang penyakit takabur. Moga-moga kita dijauhkan dari sikap-sikap yang jelek tadi ya, khususnya takabur, iri, dengki, ujub ya. Dan ini harus kita jauhi. Ya, caranya membersihkan hati, membeningkan mata hati. Tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi. Terima kasih. Alhamdulillah minkum. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.